Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Waktu Denny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, itu kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Denny. Ya bilang lah sama Ana ceritanya dia mau lo jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, ampe udah setahun masih belum move on juga. Ya jadinya sad ending ya. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horor dong. Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film horor. Selamat datang kembali di Inframe Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema edisi spesial Jatuh Cinta seperti di film-film. Bagus nih. Ini pasti bagus. Kenapa film kami dari Imaginary? Produsernya ini. Orang dalam. Imaginary jalan hidup. Jadi Tenang, gue gak akan dikritik abis-abisan. Ayo. hari ini buat yang belum kenal, di sebelah saya ada Nirina Zubir, ada Ringo Agus Rahman, dan ada Yandi Lawrence, Raja web series viral. Waduh. Raja web series viral. Tapi kan iya ya, lo orang kenal lo web series dulu kan ya? Iya, web series betul. dulu ya. Iya. Yang juga menjadikan Dion sebagai aktor web series Indonesia. Sore ya. Iya, betul. Makanya tadinya kan filmnya judulnya udah tahu kan yang dulunya? Iya. Jatuh cinta seperti yang di film-film dan web series. Betul. Hari ini kita akan membahas film Jatuh Cinta seperti di Di film-film yang akan tayang hari Kamis tanggal 30 November. Aduh, ini sebuah film yang prosesnya cukup panjang ya kan? Deg-degan. Saya mengerti perasaan apa. Terima kasih atas kepercayaannya. Baik. Posisi saya hari ini agak unik ya. Host kok ikut deg-degan. Tapi proses kreatifnya film ini memang gue nggak tahu. Gue sih belum pernah nemu. Mungkin gue yang kurang wawasan ya. Tapi gue sih belum pernah nemu ada yang proses kreatifnya seperti ini yang kelahirannya cukup unik gitu. Melahirkannya bersama-sama barengan para aktor dari awal banget ya. Jadi kalau gue nggak salah setelah film Keluarga Cemara yang tayang Januari 2018, setelah itu lo terbersit untuk my second movie harus sesuatu yang beda dari yang ini. Something like that? Jawab. Sebentar, nggak usah diajarin. Nggak usah diajarin. Ada kayak matador Nggak usah ya. diajarin. Bebas. Itu justru itu adalah hal yang gue pribadi takutkan, Nes. Gue takut berusaha beda dari yang pertama. Oke. Karena kalau mau dibilang apakah Keluarga Cemara adalah film yang gue suka dan idealis, film pertama gue suka banget. Dan tidak ada masalah dengan itu. Jadi, dan ada kesadaran itu. Kayak ada intuisi yang kita harus beda. Nah, gue malah takut sama hal itu. Jadi berusaha dengan sadar untuk terus nanya ke diri sendiri, yang jujur apa ya? Yang lo mau ceritain apa ya? Gitu sih. Oke. Terus di titik dari situ, apa next-nya? Yang jujur apa, terus? Iya, sejujur-jujurnya gue takut, gue selalu takut di semua project sih, mau video klip, mau apapun, gue selalu takut nggak jadi bagus, nggak maksimal gitu. Dan di tengah ketakutan itu, hal pertama yang gue pikir, paling nggak gue harus bisa punya aktor yang gue percaya gitu. Paling nggak filmnya actingnya bagus deh, ceritanya nggak bagus, paling nggak actingnya bagus gitu. Jadi ini film ya, lahirnya bukan dari ide cerita, bukan dari message, bukan. Lahirnya dari aktornya siapa yang mau diajak kerja sama ya. Bener. Dan Unik sekali. Jangan pikir itu gue. Jangan pikir itu Dion. Iya, jangan pikir itu dia. Ternyata adalah Nirina Zubir. Tentang pujian sebentar pegangan dulu. minum dulu lah. Ada minum. Jadi di saat lo berpikir bahwa oke, next film gue mau kerja dengan at least gue tahu the actor will deliver. Iya. Kenapa langsung dari nama-nama lain ada Sheila Dara, ada Dion Wiyoko, ada Ringo Agus. Iya betul.
Terkesan dari- banget sama Nak waktu di Cemara. Dia itu dia adalah orang yang selalu close up-nya diambil paling belakangan. Dia bisa maintain emosinya konsisten di semua berulang-ulang gitu. Kalau yang cowoknya nggak gitu terus. Nirina itu. Enggak ya, nggak terlalu ya. Gue impress banget sama extra miles yang selalu dilakukan ya. Kayak kalau nonton Cemara 1 itu akan ada adegan di mana kamera tracking di depan rumah yang disita di Jakarta. Yang di belakang ada anak-anak, ada debt collector. Dia standby kan, akan dialog panjang. Terus di middle ground tuh ada Eis sama si Ara nangis. Begitu gue standby, gue ngeliat dia deketin anak-anak. Sama dia, kepalanya Ara tuh diketemuin terus dia ngobrol gitu. Dia nge-brief juga gitu. Biar dapat feel-nya. Terus dia ngomong sama Eis, sudah siap. Mereka semua udah broken. Dia baru ke markingnya, baru dia masuk sendiri. Oh, dia ngejadi emak di saat kamera on sama kamera off tuh tetap jadi emak. Jagain anak-anaknya gitu. Dan selalu delivered gitu. Apa mau ngerasa hormat? Iya. Gue punya pengalaman itu, Nes. Gue bikin master kan kita gitu kalau syuting master, kalau kita cover. Gue tuh biasa khawatir sama scene-nya. Kayak ini deliver nggak ya? Kok nggak dapat rasanya? Begitu gue reverse, dapat muka Nak, dapat mukanya emak, baru gue ngerasa yes, scene-nya works. Gitu. Kalau scene ini akan gue edit belakangan, pivotnya adalah emak, scene-nya jalan. Gitu. Dari tadi gue master, gue cover satu-satu. Kalau Abah nggak ya? Nah, Nirina itu. Nanya, gue juga pengen nanya. Kan pertanyaannya valid sih. Valid. Gua ada di situ. Worstnya karena emak, gua ada juga. Kalau gua nggak ada kan juga nggak worst. Ini gimana? Coba. Gua nggak denger lagi. Abah, Eis, Ara juga ada gitu. Pengalaman-pengalaman. Tapi di banyak titik di mana gua ragu. Biasanya itu bukan scene-scene yang sangat besar. Iya, kalau scene sangat besar udah langsung clear. Oh, di sini Abah marah, begitu kalau Abah selesai. Oh ya benar, scene-nya works gitu loh. Tapi ada scene-scene yang sangat subtle, yang kita rasa ini transisi gitu. Begitu kena, oh ya, oh rasanya segini. Tapi Ringo, scene favorit gue di film itu adalah scene kue ulang tahun yang which is Zara ya. Jadi scene favorit saya itu. Mungkin karena saya bapak dan punya anak perempuan. Jadi scene itu buat saya sangat terenyuh sekali. Worst sekali. Dari tadi haus nunggu dia. Dan gue yakin banget ketika scene itu dibuat, ketika reverse ke Zara baru yang diyakin ini scene pasti works. Sini. Aku belum. Tetap lawan main. Aku nggak apa-apa. Tetap lawan mainnya. Ini ada yang hangat nggak ya? Hari ini gue sama Mei pengen nyobain pengalaman foto-foto di selfie time. Yang pertama tentu gue harus bayar dulu. Tapi sebelumnya kita mau milih aksesoris dulu. Gak gitu juga bro. Di sini boothnya ada macam-macam warna. Kok gede banget. Kalau yang ini namanya Studio Pro. Ya udah tinggal scan aja tadi QR yang didapat dari bukti pembayaran. Langsung deh foto-foto. Kasih filter, dikasih frame. Tuh lihat cakep banget. Terima kasih selfie time. Tapi prosesnya lucu banget ya. Jadi oke, berarti saya mau membuat film yang pemeran utamanya adalah Nirina Zubir. Iya. Film tentang apakah? Nah itu gimana tuh step berikutnya tuh? Gue tuh selalu percaya kalau cara gue bikin cerita biasanya gue cari yang seru dulu aja. Gue selalu percaya manusia kan bisa tidak tahu apa yang dia tahu sebenarnya secara bawah alam sadar. Jadi kayak kita punya intensi bikin cerita gini, ternyata kalau digali subconsciousnya kita tuh suka kejadian ini, kita orangnya gini. Jadi kalau karakter tuh wants sama needs. Iya, jalan dulu aja. Jadi gue sangat mengembrace keinginan-keinginan iseng kayak harus Nirina deh, terus apalagi ya, hitam putih kali ya, gitu. Tapi nggak tahu kenapa hitam putih. Bagi beberapa orang kan bilang, lu mah nyari-nyari doang ya, Di. Tapi gue masih percaya ada dorongannya pasti gitu. Dan begitu mau jalan ke cerita, gue gali-gali apa yang personal, ya ingat nyokap gitu. Tentang cerita itu ya. Nyokap gue single parent dan gue nemu jawabannya aja, kayaknya hitam putih karena gue mau ekspresin dukanya. Mulai dari situ. Gitu. Dan walaupun prosesnya seperti itu, dan gue coba nulis, awalnya tuh di draft-draft awal, tokoh utamanya benar-benar Nak, point of view dari Nak. Gue merasa filmnya jadi berat banget, ya dark banget. Dan ketika gue mau deliver statement gue, di awal film udah langsung, gue jahat banget orang ini. Tapi ketika gue coba balik ceritanya, diceritakan dari bagus. Lesson learned-nya dari bagus, dari Mas Rahman gitu. Gue ngerasa statementnya lebih enak buat sama-sama belajar. Maksudnya kita jadi bisa ikut, gue terutama saat ini gue jadi belajar lebih banyak saat
ceritanya diceritakan oleh Bagus. Jujur gue lupa inget sih Yan, ketika kita pertama ngobrol panjang di ketemu bertiga sama Mita itu. Di Ombe ya. Itu lu cerita sejauh mana ya tentang cerita tentang story, kayaknya nggak terlalu detail ya. Belum. Ketika itu Iya. karena waktu itu abis nggak lama setelah itu gue baca skripnya secara utuh kan. Terus Yandi mengirimkan gue skrip ini, terus gue baca, gue inget banget baca di pesawat gitu dalam waktu singkat baca langsung at one go gue baca sampai habis. Terus udah langsung ngerasa oke, ini skrip gokil banget, cuman problemnya adalah kenapa kok harus hitam putih gitu. Justru pertanyaannya jadi kita nih, ini gue co-host nih. Pertanyaan kenapa diambil nih? Nah tapi kan maksudnya gini, gue tuh selalu percaya kalau kita nulis itu kan bukan cuman what-nya tapi ada why-nya gitu loh. Makanya gue nanya Yandi, kenapa sih Yan film ini harus didominasi mayoritas hitam putih? Ceritalah Yandi, cerita dikit lah Yan buat penonton yang belum tahu soal yang nyokap lo nyapu. Jawab. Iya. Job desk. Ngomel doang. Ringo tuh aktor yang bagus juga. Bukan. Mulai. Nyokap. Haus. Hidup gue berubah banget waktu bokap gue meninggal. Waktu gue 2 SMP, 2 tahun kemudian cece gue meninggal. Gitu. Jadi bokap lo meninggal lu 2 SMP, 1 SMA kakak lo yang meninggal. Iya, nyusul. Okay. Gue shock banget, tapi nyokap kayaknya yang paling hancur tentu saja. Yeah. Dan gue lahir besar di Makassar dan bukan keluarga yang hangat gitu loh, yang I love you, I miss you, meluk, sangat tidak ekspresif. Sama kan bokap nyokap. Ya, tipikal keturunan Tionghoa gitu lah. Iya, dingin. Iya, suatu hari Love language-nya angpau ya memang. sama suruh makan. Iya. Love language-nya suruh makan. Iya. Pagi-pagi jam 5-an gitu gue mau ke sekolah, gue bangun, gue turun tangga gue tuh ada tikungannya gitu, terus ada foto dipajang di tikungan itu, foto bokap gue hitam putih, foto cece gue di bawahnya hitam putih juga. Nah nyokap tuh kayaknya lagi ngepel tangga, entah mengapa berhenti duduk, meluk kain pelnya terus cuma ngeliatin gitu lama banget, sening banget. Sebuah ekspresi yang kalau ada kita pasti dia nggak mau lakuin, gengsi gitu. Di momen itu gue nangkap ternyata seberat itu ya yang nyokap rasain, karena sejak meninggalnya Cece, dia sangat kayak nggak ada apa-apa gitu. Berusaha tampak tegar di mata berusaha kalian. biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata dia bisa meratapi kedukaannya seperti itu, dan mungkin pengalaman gua entah mengapa ya kalau ibadah mau tutup peti gitu kan, berapa 1-2 hari di depan peti ada foto, itu sering fotonya hitam putih. Dan karena duduk rasanya aneh ngeliatin wajah keluarga kita yang udah meninggal, pasti kita liatin fotonya. Jadi memori tentang duka itu selalu di dalam sebuah frame yang hitam putih. Kayaknya dari situ lahir idenya hitam putih deh. Karena gue curiga diri gue hidupnya sangat berubah besar sejak kehilangan berturut-turut keluarga itu. Ya, nah setelah dia cerita kayak gitu, pertanyaan pertama di benak gue adalah ngapain bangun jam 5 pagi? Itu kayaknya anak sekolah nggak bangun jam 5. Maaf, itu harusnya kan empati gitu ya. Kan lu nggak sholat subuh ya, ngapain lu bangun jam 5 pagi? Tapi pertanyaan kedua adalah wow, kalau memang segitunya ya berarti ya memang dia punya why yang kembali lagi ke soal hitam putih itu. Berarti dia punya why yang cukup kuat untuk gue nggak akan tega untuk nego ke Yandi yang kenapa sih film ini nggak color aja gitu. So it's either take it or leave it gitu. Kalau nggak mau dan ya gue jangan kaget kan, kerjain. Nes, gue bilang, Nes, alasan gue segitu benar nggak apa-apa? Iya cukup. Benar cukup. Iya, makanya dan kita tahu kan, maksudnya biasanya itu problematika yang biasanya gue tertarik sama film lo, tapi boleh nggak bawa warna? Kalau gitu itu kan? nggak cukup, lu punya alasan lagi ya di belakangnya? Gue coba akan ngarang sih, apalagi yang bisa lebih meyakinkan. Yang lebih tragis lagi. Lebih tragis. Lebih tragis lagi. Iya. Gue akan coba jalur cerita-cerita kemiskinan. Gitu. Dia akan Belum sampai situ ya, tapi udah terima ya. Gue udah siapin. Dramatisir gitu. Tadi gue bilang gue bangun jam berapa? Jam 5. Jam 3 gue bangun jam 3. Biar makin sedih. Jadi kalau proyek ini terima karena kasihan ya? Iya. Enggak, tapi gue maksudnya kan Imaginary kan film pertamanya ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap itu kan Bene tuh something buat dia yang very personal, yang ada hal-hal keputusan-keputusan dia yang gue nggak setuju, tapi ketika kita bukan nego ya, diskusi ya, dia nggak bisa dinego gitu. Buat gue emang harus gitu. Dan
kekuatan personal itu, kekuatan personal drive yang dari kreatornya itu yang gue percayain gitu loh. Walaupun gue nggak sepenuhnya percaya bahwa apakah orang akan bisa memahami bahwa cerita ini harus dihitam putihkan, mungkin belum tahu gitu ya. Tapi gue percaya sama Yandinya gitu. Berarti mungkin ke depan para produser mungkin untuk belajar juga scriptwriter ya, jadi mengerti gitu loh why-nya gitu kan. Tapi mereka akan lihat ini penontonnya berapa. Kalau dikit, mengerti sih mengerti, tapi tidak mau. Gak usah, buat apa? Oke. Beban juga ya, sebagai ini adalah film Imaginary yang kedua ya. Betul, film kedua. Ngeri-ngeri sedap kita bisa sebut sukses dong. 2,8 juta penonton. Jadi penonton yang lagi lihat ini, tolong penuhi setengahnya aja. Gue gak mau juga karir gue di Imaginary dibuka dengan tolong ya. Ini berarti ya kalian nyadar gak sih ini kekhawatiran kalian bersama-sama dan ini sama-sama film kedua kalian loh. Di kalau ya di film PH. kedua Iya Imaginary, kan? film Iya kedua. kan? Reaksi gue salah cie. Salah reaksi cie. And then setelah lu ngerasa ceritanya dibangun atas fondasi karakter Nirina sendiri jadi dark banget, baru lu memutuskan untuk harus ada karakter penyeimbang. Iya. Dan kenapa tuh Dion nggak bisa? Iya juga. Nah, alasannya bahkan sudah ada di trailer. Kegantengan. Iya. Kan film sangat jujur, Nes. Ya, semua pikiran gue jadiin dialog. Film ini berdasarkan komedi, adalah guys. something yang jujur ya. Iya. Jadi mau nggak mau di interview ini kita nggak bisa bohong di. Kegantengan ya. Iya, kegantengan. Iya, badannya terlalu atletis. Ya benar jadi dialog. Iya. Untuk memerankan seorang penulis yang ya Gue ada kayak nggak siap struggle. deh di interview berikutnya. One on one. Iya, Kita iya. jadwalin Ini pembunuhan nanti lo karakter. balas. Tapi ada kekhawatiran nggak ketika mempertemukan kembali Ringo dan Na setelah apa yang terjadi di keluarga Cemara, lo takut akan ada abah dan emak yang terbawa oleh mereka atau gimana gitu ya? Bagus tuh pertanyaan. Bagus sekali pertanyaannya. Jawab gimana gitu? Jawab ya. Jawab. Iya. Bagus. Kadang gue merasa stereotype misalnya yang paling ini deh. Leonardo sama Kate Winslet ya. Kita mau bandinginnya sama Gak apa-apa berarti Bagus. Iya. Kan memorable banget di Titanic gitu. Nah, sebelum mereka yang road film yang mereka main lagi Kejauhan gitu. Kayak justru kalau lo sering main bersama menurut gua, stereotipnya malah justru hilang. Oh ya? Gimana tuh? Stereotipnya justru hilang. Karena misalkan sebuah couple bermain bersama bagus banget orang jadi ingat. Oh, nah, gue sama abah gitu ya. Habis itu mereka lama nggak muncul sebagai couple, selamanya diingat sebagai abah emak. Oh. Justru kalau mereka berani main enggak, kita couple aja terus orang jadi. Tapi kan itu dari sudut pandang persepsi publik. Iya. Dari sudut pandang lu sebagai yang ngedirect, apakah lu ada rasa ini maksudnya aware banget bahwa gua harus membuat mereka berbeda dinamikanya dibandingkan emak dan abah gitu. Nah, waktu nulis, karakter Hana dan Bagus ini secara dialog sebenarnya banyak gue copy dari nongkrongan kita sih. Oke. Gitu, jadi cara mereka menyanggah gitu. Kadang mereka ngobrol panjang, gue cuma nonton. Mungkin karena Dodo penyiar gitu dan teman lama. Timbul pertanyaan itu, ini obrolannya gue enak banget nih dengar mereka ngobrol. Kalau ditaruh di layar rasanya kayak apa ya? Kebetulan ekstrovert dua-duanya ya kan, Betul. dua-duanya. Ada yang nggak terima, Nes. Nggak ada yang nggak Setahu terima. gue tuh ekstrovert, introvert, ambivert. Nggak ada Iya. ekstrovert in denial tuh. Ini nggak pernah mau ngaku ekstrovert. Introvert self-proclaim. Kemarin media visit beres jam berapa? Pulangnya jam berapa ya kan nongkrong ya? Ada yang sampai malam banget. Ada yang sampai malam banget ya, karena ngobrol ya. Karena nunggu macet. Introvert tuh pasti Padahal udah selesai. Seorang introvert itu nggak suka di tengah kayak kemacetan. gua kayak Yandi pengen cepet-cepet pulang, diem di working space kita, chill di rumah, Gini, diem gitu loh. Kalau ada orang gay, dia bisa mendeteksi gay yang lain kan. Ih gay juga deh, gitu kan. Sila tuh bisa mendeteksi gua. Sila Dara kan introvert katanya. Iya. Kalau melihat gua tuh sama deh kayaknya. Maaf sampai sekarang Sheila sih sampai sekarang nggak mau mengakui sih. Siapa? Sheila jangan ngajak Sheila dong. Ngajak orang yang nggak ada di sini. Iya, nggak bisa dibuktiin. Oke lanjut yuk.
Jadi lo melihat mereka berdua ngobrol, banyak inspirasi karakter, tapi kan dinamika tongkrongannya di film ini kan lumayan berat ya. Pasti kan Nirina dan Hana beda banget. Betul. Ringo dan Bagus beda banget Ya. gitu. Gimana tuh cara mengekstrak itu jadi karakter mereka? Sementara tongkrongan mereka kan pasti santai banget. Bagus juga tuh, Yan, bagus. Jawab. Susah banget pertanyaan. Tapi bagus. Bagus itu bagus. Ngebangun ini sih, Nes. Pokoknya Bagus itu orang yang hidup dari kenaifan dan romansa-romansa di kepalanya, kecintaannya terhadap sinema yang berlebihan dan itu adalah segalanya. Udah, sisanya kalau dia ngobrol, gue membayangkan orang dengan belief seperti ini terhadap jalannya hidup, kira-kira ngomongnya kayak apa gitu. Nah, kalau Luka dan Dinel, gue nempelin beberapa karakter teman gue di hidup sih. Nah, itu gabungan 2-3 orang sebenarnya Hana. Gitu, Bagus juga dari Combine dan jadi kayak gitu. Apakah ada kekhawatiran akan jadi kayak Abah Emak? Enggak sama sekali sih. Ada mungkin karena nyaman kerja sama Ringo, mereka selalu ngerjain PR-nya gitu. Bahkan tanpa gue sadari, bahkan secara look nurunin berat badan itu inisiatif sendiri gitu. Dan gue dipaksa. Oh, dipaksa sama saya. Bersihin gigi juga. Ya, gue dipaksa. Iya. Bukan bersihin, melurusin gigi. Iya, ngerapihin. Tadinya gitu. soalnya Anda bilang ada apa adegannya? Tadinya ada adegan ciuman. Kan Di gua belum draft pernah. Belum pernah ciuman sama Ringo. Di film. Di film. Bukan. Maksudnya Ya di nyata juga belum, hei. Jadi klarifikasinya aneh. Klarifikasinya menjerumuskan diri sendiri. maksud gue belum pernah di dalam film gue yang lain pun ada adegan ciuman, belum pernah. Oke. So if it is going to be the first time, it was going to be with him. Dan gue bilang sama dia, Gigi lo rapihin. rapihin kayak gigi lo. Nanya gitu, nah kayaknya akan ada adegan ciuman deh. Oke, ciuman atau ciuman yang gitu katanya. Itu maksudnya ciuman sama orang India. Maksudnya apa sih? Iya kan biasanya gitu. Ciuman sama Hiawatha. Dan ya, gue ngerti kekhawatiran Nirina juga karena dulu kan bentuk gigi gue berantakan dan ada yang kayak kail gitu ya, ngumpan. Lehuk ya. Sekali Ya, cium. possession tiki taka waktu itu ya. Sekali cium. Formation tiki taka nyebelin banget itu. Tiki taka. Oh seneng ya punya gelas ada namanya sendiri. Kasih lihat dong. Harus gini. Gue bukan yang nggak mau nunjukin nama, posisinya nggak natural banget gitu loh. Oke. Terus lo diajak ngobrol sama Yandi awal tentang ide cerita ini. Berarti ketika dia datang ke lu masih mentah banget ya? Masih. Mentah banget Bahkan ya? tadinya Hana ini adalah seorang penyiar. Penyiar radio. Radio. Karena inspirasi dari hidup lu. Iya, yang- karena waktu itu Nina lagi siaran di sebuah radio, tiba-tiba yang mau datang dong, mau ngeliat siaran tuh kayak apa? Tahun berapa nih berarti mulai penggodokan awal banget? Wah, itu masih 18 tuh. 2018 ya? 18 Oh, berarti dulu dia yang 5 tahun nih ya? Ya. Kalau developmentnya 5 tahun Ya, ya? ya. Terus? Ya, udah gitu 2018 terus gitu datang ke ruangan siaran terus udah gitu ngeliatin tektokan sama waktu itu kan Ari Daging Ari kan. Daging, ya. Udah terus dia terus nyatet-nyatet. Terus gue juga gak tahu tuh nyatet apa gitu kan. Tapi udah dia nunggu sampai selesai kayak gitu-gitu. Terus udah dia mulai pergilah, menghilang lah, menulis lalalala. Tiba-tiba udah mulai ada nih katanya 20 lembar. Tapi dia bilang gini, aduh, terus kita nelfon kan, Yandi gimana? Udah perkembangannya gimana? Gak tahu nih lagi mentok nih ini, di halaman ke-20 segala macam. Langsung, bah, si Yandi mentok gitu. Yaudah, kita ketemuan ya, yaudah. Kita temuin. Set, Langsung datang, kita temuin. ketemuan kenapa? Masalahnya apa? Iya ini, coba deh kalian baca. Udah kita baca berdua. Udah ada bagusnya tuh? Udah. Udah bagusnya ya? Udah, akhirnya kita bacain. Coba bacain deh kalian. Yaudah kita bacain aja gitu kan. Bacain, Sebagai dan- Bagus dan Hana waktu terus itu. rasanya gue gimana setelah baca, rasanya Nirina gimana gue baca, terus gue menurut gue tuh biar kelihatan at least gue nggak percuma datang cuma nongkrong doang. Tapi itu Bagus udah jadi penulis? Masih penyiar juga. Oh, penyiar Sama-sama dua-duanya. penyiar. Sama-sama penyiar waktu Ya, itu. jadi gue kayak menurut gue tuh ya gitu biar kelihatan gue ada sumbangsinya. Suaranya kenapa emas banget ya Gak Mas? apa-apa biar Suara ada penyiar. biar ngisi aja. Oke, baik. Halo hey. Makasih lu ada di waktu Nggak itu. usah. Kayak gitu jadi pokoknya aduh Nes ya ngerti lah ya maksudnya sebagai pemain Iya. kapan lagi sih lu dapat kesempatan dilibatkan dari sebegitu awalnya. Biasanya kan kita dapat skrip, oke lu jadi ini, karakternya ini, sinopsisnya ini, go. Tapi ya dan tidak sih, kebetulan Yandi beruntung ketemunya sama kalian. Maksudnya nggak semua aktor juga. Nah, itu tuh gue happy-nya itu, Nes. Mereka tuh menangkap itu sebagai sebuah teknik pembuatan film.
Padahal dari angle gue desperate aja. Nulis susah banget, ya ampun. Tolong. Gitu. Susah banget nulis sih. Enggak. Maksudnya Harusnya kalian ada di kredit. Written by. Enggak, kalau gue tuh ngelihatnya kan apa ya? Ya ini yang harusnya dilakukan aktor kali ya. Aktor itu kan kapan sih lo disebut aktor? Ketika jobnya udah on gitu ya. Kalau jobnya nggak on, dia banyak nganggur di rumah kan gue nggak mungkin berakting sendiri gitu. Kemana? Emang ada film yang lo kayak gitu? Ya nggak, siapa tahu di komplek. Supaya gue kelihatan aktor, gue di komplek kayak gitu sendiri gitu. Apa yang kerja? Bumi ini gitu kan. Gue kayak tapi ketika nganggur gue nggak tahu kalau project ini bakal dijadiin film atau enggak. Tapi ini pun cuma sebagai proses aja gue happy ya. Aktor dipakai pikiran lo selama ini udah main film tapi lu juga jadi ditanya gimana perasaan lu di karakter ini tuh kayak ditanya dilibatkan ya. Tapi di 20 halaman itu udah wacana hitam putih filmnya. Belum. Yang pertama. Udah. Karena gue ke radionya nak, gue foto, gue videoin udah hitam putih semua. Oh, lu nggak merhatiin. Udah. Nggak merhatiin. Udah nih, sudah. Tahu kan kenapa di Cemara Impresnya mana? Iya. Itu dari 2018 ya. 2018 karena untungnya kejeda pandemi, jadi kalian juga punya lebih banyak waktu lagi buat go back and forth. Ya, gigi bisa rata. Gigi masih sempat diratain. Lihat dong sekarang. Draft satunya kapan, Yan? Lo mulai, oke, akhirnya saya punya draft 1. Kapan tuh kejadiannya? 2020 awal. Oh. Kalau nggak salah, kalau di skrip tuh 2020 awal. 2000. Tuh kan lu salah mulu gua. Udah lah gua di aja. Draft 1 belum, 2020 belum jadi deh seinget gua. Jadi draft 1. Iya, jadi draft 1 kapan? Jadi pandemi kan 2020 kan? Mulainya? Awal? Iya, benar. Gua tuh ingat sebelum tadinya mau syuting udah di awal tahun sebelum tiba-tiba pandemi. Gitu. Jadi gua di awal tahun udah siap nih, udah draft 1 udah kelihatan gitu. Oke. Lu nggak dikasih tahu aja. Yang Yandi, iya. Waktu itu pandemi gue terlalu nganggur. Terlalu COVID. Nganggur, nggak mau kemana-mana, bahkan siapa sih ini telepon? Mungkin waktu itu Karena introvert. Ya. Oh iya. Iya juga. Iya. Lalu 2020 jadi draftnya, terus udah berbentuk seperti yang sekarang nih kerangkanya nih. Masih jauh sekali. Oh, masih jauh sekali. Masih berdasarkan yang penyiar-penyiar itu tadi. Ya, betul. Abis penyiar apa sih? Penyair. Abis penyiar ada lagi. Penjual donat. Bakery. Kenapa donat? Nyokap gue jual donat. Saya cupu itu. Oke. Kok gue nggak tahu yang penjual donat? Ada. Dion kali. Masa dia nggak jual donat, aktor dari awal. Maaf, dia kegedean itu. Dia kegantengan buat kalau dia jual donat pasti viral. Jadi ini komposisi tukang bunga dan penulis ini profesi keberapa? Awalnya setelah switch jadi Ringo lah tokoh utama, sempat plotnya adalah penyiar radio yang kedatangan penulis skenario yang lagi promo terus ngobrol-ngobrol gitu. Dan sama dia jadi belajar tentang film terus kok gue repot ya? Ya udah dia aja penulisnya. Jadi penulis, dia switch, udah mulai kelihatan strukturnya, mulai tuh muncul bahwa ntar spoiler ya. Gitu muncul bahwa nanti ini ada hubungannya dengan pembuatan film. Kan ada di trailer kalau itu. Iya, naknya kemudian di-adjust. Kayaknya kalau buat donat nggak kuat buat support belief-nya Hana gitu. Apa ya yang dekat dengan duka? Nyari filosofinya susah ya. Iya buat support karakternya penjual bunga deh gitu. Karena bicara juga tentang memaknai sesuatu gitu. Terus waktu nyarinya tahu ternyata bunga itu kan hadirnya di mana? Kelahiran, kematian, titik-titik penting hidup orang ngasih bunga gitu. Jatuh cinta. Lu tuh bikin dialog tuh dari apa yang lu pernah dengar dari orang juga nggak sih, Maksudnya kayak kan ada satu dialog tuh tentang bunga yang menurut gue bagus banget ya, yang Nirina cerita tentang kenapa seneng nerima bunga gitu. Itu dari mana ya? Maksudnya gue nggak mau spoiler karena itu menurut gue malah the best part of this movie. Pokoknya adegan Hana megang bunga dan cerita ke Bagus. Nanti hafalin ya. Hana sebagai tukang bunga sedang menjelaskan filosofinya tentang menerima bunga ketika duka, kira-kira gitu ya. Nah itu lu dapet dari mana ya? Apakah lu ketika sedang berduka tuh terlintas di kepala lu ketika keluarga lu meninggal atau lu denger dari orang kayak? Gila nih belum pernah dapet pertanyaan ini di interview yang lain ya. Iya. Karena dia produsernya. Dia udah lihat filmnya. Iya, betul. Bapak
aman? Udah keluar ya emosinya? Ringo itu aktor. Nggak usah. Kalau itu nggak usah. Yang itu aja bagus tadi. Prosesnya cukup ringan sih, Nes. Itu sangat struktural. Jadi di titik itu gue harus ekspresikan atau manifestasikan false belief-nya bagus. Karena setelah dialog itu dia ngejawab kan. Kalau gue sih, nah gue mau tiba di situ. Tapi situasinya, setupnya adalah dia lagi riset tentang florist. Lagi belanja, lagi banyak nanya. Idea bahwa lo mau kenal pasangan lo, tapi end up sebenarnya yang lo cinta cuma diri lo sendiri. Oke. Nah, cari bridging supaya dia bisa glorify diri sendiri, harus menemukan metafora yang mirip tentang profesi masing-masing I gitu. see. Gitu sih. Iya. Menarik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, coba Ringo gimana dijelaskan singkat padat mungkin film ini tentang apa? Ini kok kayak baru pertanyaan kayak Baru mulai ya. Yang lain kayak gini. Pas ke Ringo kenapa basic sekali? Basic ya? Iya enggak. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ditanya sama yang lain-lain yang gue tahu filmnya yang cuman nonton trailernya Iya. belum mungkin. Kalau lu menurut berapa lama film ini dikerjakan? atau enggak dari perspektif Stanislavski? Iya. Oh, nggak seberat itu. Enggak. Apa tadi? Oh, gue cerita ya. Itu butuh skill loh untuk merangkum story menjadi kalimat-kalimat singkat. Itu bahkan ada bukunya sendiri. How to write a log line. Nah, Masalah coba, lo klien itu ada dalam dialog karakter dia. coba lo iniin kan. Film ini. Film ini mulai tentang dengan Film adu ini dong. adalah berkisah tentang saya, Bagus, di film ini ya. Yang menjadi seorang penulis skenario film yang mencoba. Gue tuh pengen ada mute-mute-nya supaya Jeda-jeda, dalam aja iya, ya. iya. Yang mencoba menuliskan kisah cintanya ke dalam sebuah skenario film. Sehingga ini bisa disebut sebagai kayak surat kayak surat cinta gitulah ya untuk Bagus sendiri. Oh, diberat-beratin begitu. Ya, Saya juga lagi nahan suara. udah asik ya. Lumayan lah ya. Alright. Boleh dilanjutkan? Yo. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, filmnya tentang itu ya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang biasa gue lakukan. Iya tapi, Gue tuh berharap lebih dari lu. Sebagai produser gue yang udah nonton. tapi itu pertanyaan mandatory. Oh, mandatory biar setup dulu pada kan belum nonton. Nah, itu Oke, kalau gitu gini aja. Bisa Sekarang nonton. kita akan Lalu. buat sesi khusus wawancara seperti di promo-promo film. Di sesi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang kerap saya terima ketika saya sedang melakukan promo film-film saya. Ya. saya tahu listnya. Mbak Nirina ini ada kejadian seru apa nih waktu syuting? Tadi lo, ini gue ceritanya yang wawancara juga kan. Kok Oke. wawancara Nggak juga? apa-apa dong, ini saya juga mau Co-host. meluapkan. Oh Saya mau iya, meluapkan. oke. Iya. Mas Ringo ada kejadian seru apa di lokasi syuting? Wah. Sebentar. Sebelum Mas jawab, ini nanti pertanyaan yang berikutnya. Lo yang gitu, sekarang lagi wawancara gitu. Oh gitu, baik. Kejadian seru, aduh, hampir tiap hari seru banget. Ada yang Susah beda. banget diungkapin sama kata-kata karena Iya. setiap hari itu berarti banget buat kita. Gue pengen kelihatan pintar lagi nanya ke Nirina. Oke. Apa yang berbeda dari film-film sebelumnya? Beda banget. Judulnya aja beda. Ini beda semuanya. Mesih. Enggak, tapi gini ya sebenarnya. Kalau Lil wawancara, gue ngerti karena orang yang mau wawancara itu mungkin sangat sedikit sekali di antara teman-teman yang mau wawancara yang pernah datang dan melalui proses syuting. Betul. Ketika pertanyaannya adalah kejadian seru apa? Lu kalau datang syuting tuh rata-rata membosenin. Orang tuh duduk. Bener. Nunggu baca. Pesen es teh gitu. manis cepet aja syukur. Iya, jadi tidak seseru yang Anda bayangkan kecuali mungkin syuting-syuting film action yang banyak adegan-adegan laga. Kalau film drama ya serunya tidak ada. Ya biasa aja lagi nunggu syuting kita nelpon istri kita, nah video call sama anak kalau gitu, biasa aja. Iya, tapi So, Ya. yang gue mau kasih pertanyaan yang berat buat. Kan tadi langsung dia aja. kasih pertanyaan ringan protes ya. Oke. Jadi kenapa Bagus nih namanya Bagus? Kan sepanjang hidup dia pernah nanya lah ke orang tuanya, kenapa sih mah aku dikasih nama Bagus? Gitu. Iya. Kan bisa nggak bagus. Gitu. Bisa Andi atau Ini Budi. berdasarkan kalau ngelihat dari karakter Bagus mungkin Lihat dong, biar kelihatan namanya. Nirina,
Tapi megangnya nggak natural ya. Natural dong tuh. Mana ada orang minum kopi minum. TVC sekali. Iya. Ini kan nggak panas. Mungkin Udah. ini pengaruh dari orang tuanya Bagus sendiri yang punya kehidupan yang kurang bagus. Iya, kurang bagus, kurang itu. Jadi dia menanamkan harapan. Nama adalah doa. Kalau ada orang bilang nama adalah doa, kalau gue bilang nama itu adalah harapan. Karena waktu dia lahir banyak semut, jadi lingkarin pakai kapur. Kapur bagus. Itu sampai situ tadi udah keren loh. Tadi udah bagus loh, jadi ngejelekin lagi. Luar biasa sekali Mas Bagus. Jadi kalau nama adalah harapan, Anda berharap tinggal di Mars begitu? Iya juga ya, anak gue Anak Mars lu ya. yang kecil namanya Mars tuh pengen Bener. tinggal di Mars apa bagaimana? Ya, Oh, tapi kok Ya. gimana tentang karakter Bagus ini menurut lo apa kesulitan atau challenge yang memerankan Bagus? Oke. Itu juga pertanyaan sering gue denger ya. Tapi ya, Just mental sekali. gue kan cuma bilang gue sering denger. Nggak, cuman yang gue suka karena tadi yang melibatkan gue dari awal. Berarti kan gue juga harus ada sisi personal dari gue yang gue masukin ke karakter ini. Ya salah satunya yang gue rasa adalah kalau lo bener nggak kalau misalnya ada ngedeketin cewek yang lu suka zaman dulu, ketika suasananya memungkinkan dia udah single lagi, gue juga lagi single, terus dia baru berduka, lu peduli nggak? Iya sih, gue juga gue coba aja kali ya, gue cari celahnya kali ya, di mana ada celahnya gue masuk. Ringo begitu nggak? Iya sih, mungkin gue begitu juga. Jadi menurut gue karakter yang gue mainin ini masuk akal sekali, bahkan di kacamata Ringo ini tuh masuk akal sekali. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Bagus, Ya. pasti kalau lu rasa nggak nyaman, lu akan langsung raise ke Iya, dia. gua- Itu terjadi. Terjadi protes, Kita bahkan- protes, ada satu adegan yang pokoknya intinya, nggak mau kalau kayak begini mah Hana berarti jadi kayak kok gitu nggak mau Ya, gitu. suaminya kok jadi nggak berharga, terus gue bilang, ya gue juga kalau jadi cowok ya nggak segampang itulah gitu. Nah dari situlah Yandi akhirnya menonton Santai dong, perdebatan. Lo nggak tiba-tiba nangkin kita, udah. Nggak kayak bubarin orang tawuran nggak. Terus apa pertanyaan gue berikutnya nih, gue yakin karir lu di film udah berapa tahun? Karir gue, Dari jomblo tahun berapa? syutingnya dari 2005. Tapi 2005 ya? Ya, 18 tahun kurang lebih ya? Wow. Iya kan, Iya, kurang iya, lebih. iya, Nah, iya. gue yakin selama 18 tahun lu promo film, lu belum pernah ditanyain pertanyaan yang akan gue tanyain. Gokil. Anjir nih. Tadi dulu lihat frame ada nggak lo Ultimate berdiri? question in frame. Oke. Sudah siap? Sesantainya lo aja nih. Tidak pernah ditanyakan sama lu sebelumnya. Kalau ternyata gue salah dan ini pertanyaan, bilang ya? Ya, oke. Pertanyaannya adalah gini. Ya. Selama lu promo film, Yes. pertanyaan apa yang lu tunggu-tunggu tapi tidak pernah ditanyakan? Bener, men. Pernah nggak lu ditanya begitu? Nggak pernah. Nggak kan? pernah. Tapi valid nggak pertanyaan gue? Valid. Apa yang lu tunggu? Nah, itu dia tuh. Pertanyaan Gue apa tunggu yang- apa ya? Mungkin Dia mau pasrah orangnya. Iya. Akhirnya mungkin gue bisa jawab ini ketika kalau misalnya pertanyaan ini ada di 10 tahun lalu ya. Cuman karena sering berjalannya waktu jadi bias, jadi gue tidak berharap apa-apa lagi. Harapannya habis. Harapannya habis Pragmatis gitu. ya. Sampai gue jadi lupa gitu apa yang ingin ditanyakan dari gue gitu. Gak apa-apa nggak bisa jawab memang Gue pertanyaannya tuh cuma terlalu sulit. kadang-kadang dari wartawan cuma apa kabar gue. Hanya kayak gitu aja. Nggak, lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa? Mas Ringo boleh pinjem korek? Paling gitu-gitu aja kan. Simpel-simpel hal-hal gitu kan. simpel. Sebenarnya gue tuh pengen dikoreknya tentang apa namanya lebih ke ya dipakai itu pikiran gue kayak misalnya Ngisi TTS gitu. ya kayak enggak juga ya itu kepake tapi maksudnya adalah kegelisahan gue enggak juga ya. Memang ya kalau pertanyaan terlalu sulit tuh menjawabnya juga susah sekali. Iya benar-benar. Apa pertanyaan yang diharapkan datang ke gue ya? Lo pikirin aja dulu, nanti kalau udah nemu kabarin ya. Nah, gue mau nanya, ketika pertama kali gue doang. Cuma ini nyetrap lu doang. pertama kali gue nonton film ini, pas udah itu kayaknya udah offline, udah sound mixing tapi belum online tuh yang kita pertama kali bikin screening di Cipete. Pertama kali lah ada Bene, ada Soleh, ada itu. Hal pertama yang buat gue dan beberapa surprising itu, kok lucu ya ternyata filmnya. Kok lucu, artinya kok
gini maksud gue gini loh, ketika kita nonton di ruang editing atau nonton pas syuting, komedinya tuh komedi-komedi yang ya senyum-senyum aja gitu kayak Nah, gitu. Tapi pas filmnya di screening, itu orang ngakak. Nah, pertanyaan gue, respon lu kayak gimana ya waktu itu ya? Gimana ya? oh ya pada iya. Iya. Iya nak, lu tau waktu gue pertama kali kan nggak ada kalian nih. Nggak ada. Gue sama Yandi, ada publicist kita, agensi Iya. kita. Itu orang-orang pada ketawa sampai bilang, kayaknya trailer kalian harus bikin trailer versi yang lebih light deh ini. Soalnya aslinya lucu banget filmnya gitu. Gini ya, pengalaman itu ya. Iya. Kaget nggak ya? Kaget nggak? Kaget dan Kaget ya? Gue sendiri bahkan sampai tes DCP terakhir, gue kaget ternyata. Guys, DCP itu apa? Coba dong. Semacam quality control terakhir sebelum jadi materi. Singkatannya dong. Digital. Copy print. Bukan ya. Digital cinema. Print. Production. Pas quality control terakhir di bioskop, nah gue menemukan itu sensasi. Oh ternyata treatment gue yang gue bikin kayak oke, ngobrol panjang, medium, tiba-tiba close up. Oh ternyata impactful banget waktu di bioskop ya gitu. Aksi-reaksi Manggo yang sangat subtle yang kita lihat selama ini cuma di TV editing gitu. Begitu jadi bioskop matters banget gitu. Itu sih dan jadi kayak nggak tahu mungkin itu selaras sama komedinya yang tadinya kita ngerasa light di layar kaca, begitu di bioskop semuanya jadi kepus gede banget gitu. Digital cinema package. Oh, gue terasa simpel itu ya. Kayaknya gue nggak tahu digital cinema dong. Digital cinema package. Package, oke. Gue udah nemu jawaban tadi, Nes. Iya. Ternyata Tapi gue gak akan jawab ya. Gimana? Ya kan maksudnya, iya, lu berharap iya. dijawab apa? Ditanya apa? Ditanya apa, terus tapi gue gak akan jawab langsung. Yang akan gue jawab dari pertanyaan itu Ya, adalah, pertanyaannya aja. selama gue berkarir yang tadi misalnya 18 tahun, ada nggak bentuk kekecewaan lu sama industrinya? Saya tahu jawabannya karena kita sama-sama ngerasain. Jadi gini loh mas. Langsung curhat. Ya, karena kan selama ini maksudnya ya dulu itu kan gue naik turun gitu ya. Kalau misalnya selalu dianggap film ini wah, lu pasti suka, lu pasti cinta, lu pasti ini. Kita kan punya kenaifan ketika kita masuk ke film tuh seperti apa, memulai semuanya dengan passion yang besar sekali dan segala macam. Terus masih punya harapan yang besar terhadap industrinya. Naif lah ya. Ya, masih naif dan sampai sekarang kok gue masih punya harapan besar industrinya. Kalau misalnya lu sampai kapan lu berperan kayak gini? Lu sampai sebisa mungkin sampai gue ada peran yang selalu diidentikan dengan gue cocok berperan di situ. Lu boleh casting gue sampai gue tua nanti. Gue tuh selalu pengen masih di situ. Nah, gue masih di situ. Nah, kalau misalnya apa sebenarnya gitu loh ya kekurangan industri ini di saat lo selama ini berkarir itu apa? Kan dijawab seperti itu kayak wece akan membuka mata gue. Apa? Kayaknya nggak perlu ditanyain karena takut jawabannya panjang. Iya juga. Panjang sekali. Curahan hati soalnya. Iya. Ya kita kembali ke film ini lagi. Jatuh cinta seperti film-film. Gue tuh mikir loh padahal itu. Jadi apa ya? Jadi judulnya awalnya adalah Jatuh Cinta Seperti yang di film-film dan web series. Oh bukan atau ya? Karena perlu pernah jawab atau web series. Iya, atau apa dan ya? Iya gitu. Ya, antara panjang atau. ya. Iya. Dan itu berevolusi menjadi judul yang sekarang baru-baru aja akhir-akhir. Lumayan. 2020 itu web seriesnya hilang. Jadi cuma fokus ke film. Lalu, masih ada yangnya. Iya. Lalu kayaknya udah 3 bulan sebelum kita ketemu, yangnya hilang. Oke. Gitu. Gue takut kalau ditulis lebih lama jadi Jatuh Cinta aja judulnya. Oh iya. Karena biasanya simpel-simpel kan judulnya dia. Janji sore. Makanya gue kaget tiba-tiba jatuh atau cinta. mungkin ada pengaruh kritik orang ya. Kenapa sih kalau buat judul Simple itu. Tapi kan ada juga mengakhiri cinta dalam 3 episode. Itu juga panjang. Itu panjang. Itu ya. Oh iya juga nggak jadi deh. Gue tadi. Karena gue juga mikir apakah semua proses film juga kayak gitu ya. Kayak ada apa dengan cinta? Siapa tahu emang judul awalnya ada apa dengan cinta yang mulai panjang-panjang. Dan Rangga gitu. Iya, Itu logline sih kayaknya. Iya. Lebih ke premis ya. Iya. Tapi perjalanannya film ini panjang bukan cuma dari proses proses pengembangan cerita tapi juga proses
kerjasamanya dan mau dirilis bersamaan dengan PH mana ya yang panjang perjalanannya ya. Berliku-liku ya. Ini gue Panjang berliku-liku, akhirnya semoga tidak kecewa dengan Imaginary apapun hasilnya. Tapi gue juga punya pertanyaan. Apa? Nes, tapi lo tahu kan perjalanan film ini sebelum ada di tangan Imaginary? Tahu lah. Nah, terus lo yakin lo adalah orang pertama yang oke, kita ambil atau Enggak juga, gue rasa juga yang sebelumnya juga yakin tapi karena satu dan hal tidak terwujud. Karena hitam putihnya, Nas. Bukan. Oh, bukan juga, Nak. lain. Bukan juga loh. Yang terakhir tuh juga udah menerima hitam putihnya. Gue lebih ke nggak tahu ya. Maksudnya mungkin karena ada kan kalau kata Tan Malaka. Gitu, biar Oke. Tan Malaka. Iya kan kalau kata Tan Malaka kan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Lah, Imaginary kan masih muda. Masa nggak idealis? Masih muda. Mumpung masih muda, belum tua dan pragmatis toh. Bener. Jadi idealis dikit nggak apa-apa lah. Dari situ gue langsung melihat memang Imaginary ada di tempat yang berbeda. Jilat terus. Karena menurut Sultan Batu ganteng. udah pengen balas tapi salah buatnya. Enggak, tapi benar maksud gue pengen ada mix kalau dari prinsip utamanya kan sebelum ketemu Yandi, ketika ketemu Yandi juga gue bilang gitu, gue punya keresahan soal industri yang tadi itu kalau dari gue adalah kita dikepung sama IP. Ya. Apa-apa harus IP, IP nggak apa-apa, tapi diimbangkan juga dengan original stories gitu. Nah, makanya harus ada original story kayak gini ya kita support gitu loh. Dan unik sekali nih jualannya, nggak tahu gimana ya. Tapi unik sekali. Skrip ini unik sekali. Bahkan Benedion aja pas gue kasih skripnya, wah dia langsung jatuh cinta. Kemarin kan sempat ketemu Benedion juga, aduh kok bisa ya itu ya, tulis skenarionya serasa pengen pensiun jadinya. Dia kayak emang segitunya, gue nggak tahu pergaulan di antara penulis tuh karena gimana lu mungkin gitu. udah terlibat dari awal banget ya, jadi udah bias gitu. Kalau gue kan baca udah jadi draft berapa tuh ya berarti yang gue baca ya? 9 apa 10 Iya, jadi udah matang dan udah yang wow. Terakhir berapa unik sih? Sekali. 13 apa 14. Enggak. Oke. Nah, proses syutingnya sendiri berarti Lebih unik pendek nih, daripada readingnya. Iya, proses syutingnya lebih pendek daripada readingnya. Bukan, cuman kan si Ringo tuh bilang bahwa dia udah sering syuting tapi entah kenapa mungkin karena ya mungkin nggak terlibat dari janin itu Oh tadi iya, ya. kita bener Menuju nervous. ke film ini tuh kalian merasakan kegugupan yang berbeda gitu ya. Hari pertama. Gue sampai nggak bisa tidur, sampai akhirnya telat datang ke lokasi dan sampai pas lagi sampai lokasi nggak bisa konsentrasi, syutingnya tek udah sampai kayak taruh please kasih waktu. Kenapa sih, Nak? I don't Nggak know tahu ya. You've been around so long. Gak tahu. Gue Tapi juga hari I think pertama nggak tidur terus gak tahu Kita kayak nggak bisa. kayak ada pressure yang tekanannya entah dari mana, dari kita sendiri sebenarnya gue juga nggak mau. Kayak dari kita sendiri sih, Mungkin. bukannya dari orang Iya, lain, iya. bukannya dibikin seperti kayak kita harus dari sendiri. Dan gue bukannya karena pengen mau kelihatannya, nggak tahu ibu nggak ya, tapi kalian apa ya? Kitanya sendiri tuh bener-bener kayak we wanna give the best. Karena we know how this script grow, how this cerita ini bertumbuh gitu. Jadi kayak dari PH satu ke PH lainnya dan kayak semuanya tuh prosesnya kita tahu kan. Jadi begitu di hari pertama syuting tuh kayak oh my god, finally this is it ya. This is it. Sebelum mulai aja kita bertiga tuh kayak sampai juga. Gak nyangka datangnya hari itu, terus selain itu kayak gue tuh juga bingung kayak ini emang mau pembuktian sama siapa sih? Enggak, tapi kayak gue nggak tahu ini kenapa ya. Terus gimana waktu hari pertama tuh gue bingung tuh kayak anjir gitu ini gimana ya, gue kurang tidur lagi apa segala macam, perasaannya numpuk segala Gak enak macam. banget syuting kurang tidur tuh gak enak banget. Gak enak. Kepala berat. Tapi gitu, gue kayak coba mau tidur fokus- bahkan fokus susah. dari jam 9 kali gue udah di tempat Gue tidur. dari jam 8 udah bener-bener memposisikan diri di kamar udah. Iya. Tuk semua udah digelapin Besok gitu. harus jadi hari yang sempurna buat gue gitu. Iya. Kayak zaman kita kecil mau liburan ya. Kayak mau karya wisata. Sampai gue tuh baru agak santai tuh mungkin di hari Tiga, empat. 3-4 gitu gue Iya. udah santai. Nah Nirina maksudnya sampai hari keberapa tuh di kenapa? Gue tuh sampai kenapa lu gitu. Enggak tahu. Hey gue tuh kayak kenapa Nah gitu. untungnya karena kembali lagi gue sama mereka tuh mereka yang ngerti kayak ya puk
sibuk gitu yang kayak ya. Setiap kali orang lagi ngeset nyamperin kita, ayo kita latihan. Sebenarnya gue nggak tahu kalau gue nangkapnya Ringo yang lebih kayak kalau kita latihan terus jangan jadi tegang, lebih santai-santai dulu. Dia tipe yang, ayo kita latihan lagi. Kalau Nal lebih nyaman kalau well rehearsed. Iya. Kalau Ringo kalau malah jadi Let it kaku be ya, naturally karena Iya, kalau Kalau gue less organic gitu. Iya. Gue menikmati, bukannya gue meremehkan, tapi di semenjak era digital ini, nggak apa-apa, ayo kita lakuin, kita hilangkan keraguan ini, kita lakuin di set kalau perlu, lu salah nggak apa-apa, ayo kita cari, sama-sama ngerabanya lebih enak, gitu loh. I don't know, Proses it's kalian like berbeda ya. dan ini loh. Iya, beda. The feeling is wonderful karena lo masuk ke lokasi syuting like as if it was 20 years ago. Kayak 20 tahun yang lalu lo mulai ini dan kayak like the butterflies in the stomach iya, ya. kayak ini. The reason why gue mau main film tuh ini gitu loh. Iya. Dan seneng kan, udah lama lo berada di industri ini lo masih bisa mendapatkan rasa itu kembali tuh kayak precious banget. Iya. Lucu aja gitu, gue juga belum pernah lihat Nirina yang seperti itu. Kalau sebelumnya ketemu di Keluarga Cemara, gue juga nggak lihat Keluarga Cemara Nirina ada di tahapan yang gitu-gitu. Dia justru yang menenangkan gue jauh gitu. Tapi pas kemarin Malah dia yang grogi. lah ini kenapa ini gitu. Gue juga jadinya, gue harus grogi itu ya biar nggak salah ya. Jangan-jangan gue yang salah nih gitu loh. Jadi bingung karena nggak tahu pressure itu datangnya dari mana ya, dari kita sendiri kali ya. Dan ada yang menyenangkan, Nas. Apa? Waktu pas lagi syuting tuh ada adegan kita berdua yang ceritanya tidak sepaham lah gitu kan. Nah kita tuh udah rehearse itu berkali-kali dan itu tuh udah Yandi sudah menemukan di mana dia titik ini yang segini ya gitu loh. Oke. Udah nih syuting, action. Dar, gue meletup-letup. Jadi yang tadinya harusnya seberapa emosinya gue langsung Di atasnya. Gue berhentikan di tengah-tengah. Dia berhentikan di tengah-tengah. Tar dulu nih. Tar, gue nggak siap kalau segitu. Gue nggak siap tuh kalau segitu karena nanti gue jadi beda lagi nih. Tar. Gimana sih? Lo bukannya gue mengantisipasi, tapi kan gue udah dulu. gitu gue kayak, hey, tar dulu. Kayak marahin maling motor. Gue sampai lepas headset. Kenceng banget. Gue kayak, gue getar gak kayak gini. Jadi yang ngekat bukan lu, dia udah ngekat Gue duluan. gak ngekat, tapi gue cuma sorry. Bentar, gak. Dan dia, nah udah nih situasinya kayak gitu. Yang di rumah ya? Iya, dia udah kayak gitu, terus tiba-tiba Yandi juga, nah ini enaknya bondingnya ini tuh enaknya gitu. Yandi turun ke bawah, terus gue langsung kayak dengan, Yan, gimana tadi kita? Cuman gitu. Lu bisa diem gak? No. It's actually jadi ini dari gede segini. Ya, okay. Jadi bener-bener kayak segini. Terus gue juga tidak ngomong apa-apa. Gue cuma ngeliatin dia terus kayak, oke. Yuk, lagi yuk. Kalau lu tanya perasaannya kenapa nggak kayak gitu? Ya sama aja kayak misal dia lagi minum, enak nak. Dia jawabnya, ya enak lah. Tiba-tiba susah untuk stay in karakter karena kaget ya, nggak siap. Di momen-momen tertentu, nak, kalau kita jelasin panjang, jadi overthinking. I see. Jadi banyak, ada rambu-rambunya ya. Jadi gue berusaha kasih tahu seminimalis mungkin aja gitu. Tapi gue suka sih dengan proses itu. Maksudnya kerapuhan Nirina yang, kenapa gue gitu. Jadinya kayak, ayo gitu. Ada apa ini? Gue datengin dia terus gitu kan kayak, ayo kita latihan lagi. Iya, gue sih nanti aja ya. Tapi gue paham sih, maksudnya kan takutnya mungkin ada ini yang ada rasa-rasa kayak less organik gitu, karena udah terlalu matang banget gitu, jadi motorik gitu, Nah mechanical gue gitu. karena overthinking, gue takut, kan gue diseleksi ya Pak. Susunan kata gue takutnya kebolak-balik, jadinya malah salah gitu loh. Nah gue butuh practice untuk menjadikan itu plek ketiplek bener, jadi satu alur gitu. Panjang-panjang pula dialog. Lu tau kan 26-28 halaman disuruh satu take. Kalau ketemu, kan gue tuh yang udah ayo kita nikmatin. Sedangkan dia tuh masih yang Kenceng. hai gitu loh. Ya, itu seru, tapi itu adalah proses yang gue nggak tahu kalau nanti gue berpasangan sama Nirina lagi, gue akan menemukan pencapaian yang sama atau enggak. Jadi kenapa gue bilang film ini berarti banget buat gue. Tapi Keluarga Cemara waktu itu dia yang gitu. Dia yang gitu. Tegang. Oh gitu, kenapa? Kenapa? Iya. Iya, sampai inget nggak sampai sebenarnya sih cuma di beberapa adegan. Cuman yang salah satu adegan besar itu dia sampai kayak, gue butuh waktu. Keluar lagi dengan Ringonya kan. Gue yang Abah tanggung jawab siapa itu? Abah tanggung jawab siapa? Nyempil di pohon-pohon ngerokok. Dan itu gue bikin sebisa mungkin semua orang kayak, udah kasih Ringo waktu.
Ya, karena gue nggak meminta sama semua orang, gue cuman ke nyetir. Iya. Karena gue harus marahin anak-anak tuh ya nggak tega aja gitu ngeliat sama si Ara kan nggak tega. Jadi gue kayak kok nggak nyaman ya melakukan ini ke mereka tuh. Nggak nyaman itu aja. Di sini gantian, nak yang. Sini gantian gue. Yan, ada kesulitan challenge yang lo tidak prediksikan nggak ketika lo udah tahu oke gue mau syuting mostly hitam putih, lo udah prepare segalanya, udah ngobrol sama art, udah ngobrol sama kamera, tapi pas jalan nemu sesuatu yang unprecedented nggak challenge-nya atau nggak juga emang udah dipersiapkan dengan baik dan jalan sesuai yang lo rencanakan gitu? Syukurnya nggak ada sih. Terbantu. Gue sebenarnya sangat paranoid kali ya, atau super deg-degan gitu Nes kalau mau syuting. Gue sampai membuat treatment sendiri namanya pra-reiki. Gue bikin istilah sendiri. Jadi reiki yang isi cuma gue sama Dimas aja. Dopinya ya. Temanin sama Astrada buat nyatet-nyatet. Gue pengen bikin shot di setnya sesantai mungkin, jangan ada yang nungguin. Supaya begitu reiki beneran, gue tinggal presentasi, gue udah nyusun gitu. Setelah kerja jadi sutradara, mimpi buruk gue kalau gue kecapean atau sakit adalah syuting. Terus ditanya, shotnya dari mana Yan? Set apaan nih? Gue gak menarik, itu gue takut sekali. Recurring dream ya? Iya, dan kejadian berkali-kali gitu. Lu ada nggak? Kalian punya nggak mimpi semacam itu? Mimpi yang kalau capek, ketakutan sakit, yang termanifestasi ke dalam mimpi yang muncul every once in a while lu muncul. Ada nggak? Di mimpi maksudnya? Iya. Kayak gue, dia kan gini. Kalau dia mimpi dia shot adalah datang ke set, tiba-tiba ditanya shot bingung. Kalau gue mimpi berulang-ulang mau stand up, tiba-tiba gue belum nyiapin materi. Waduh. Wah itu berkali-kali gue mimpi kayak gitu. Bahkan sekarang udah gue pernah stand up masih gue mimpi kayak begitu. Kayak menakutkan sekali gitu. Kalau gue mimpinya adalah gue telat bangun. Mimpi telat, padahal jadi ini gue tidur, telat tidur untuk besok pagi syuting. Jadi di mimpi gue telat bangun, gue datang ke lokasi syuting, semua orang udah nungguin gue datang dengan kayak dan kejadian di hari pertama ya, semua nungguin. Ternyata itu bukan mimpi. Itu bukan mimpi. Itu kenyataan. Anda sudah berhasil mewujudkan mimpi. Artinya beda ya? Beda ya? Aku banget. Beda ya? Lu ada nggak? Gue enggak, kalau gue lebih ke bukan kejadian, tapi gue setiap ada sesuatu yang gue resah, tiba-tiba tuh gue selalu ada di dalam lautan gitu loh. Tiba-tiba tenggelam, terus ikan-ikan gede kayak paus yang bisa gigit ini gue. Serius? Dan itu berulang? Dulu tuh makanya gue takut diving kan awalnya, tapi akhirnya gue jadi setelah diver. Diving malah jadi ini ya? Iya, lebih, tapi kadang-kadang mimpi tenggelam itu tuh selalu ada sama ular-ular. Biasanya ular gue takut ular. Oh dia ya fobia ular. Karena emang beneran lo takut sama ular. Dia lihat ular tangga aja takut. Iya, tapi kalau ada ular tangga kan gambar ularnya Ada beneran. gambar ular gitu. Gambar ularnya beneran sih. Ada yang gambar ularnya beneran. Iya, Iya, jadi iya. itu tuh menurut gua kayak gitu selalu nongol ketika emang ada keresahan, tiba-tiba ada mimpi itu aja gitu. Jadi Tapi kayak, kalau ular gampang gue. hah? Lo piara ball python. Dulu gue takut banget sama ular kan. Terus kan si Sky kan suka banget. Gara-gara Terus kan Sky. dia beli ball python. Ball python tuh kayak ular yang sangat jinak dan pemalas. Kerja diem, ngegulung. Iya. Gue pegang, karena kan pasti yang lo beli teksturnya kan gitu. Nas, Pegang. semuanya Lama-lama jadi biasa, lama-lama jadi biasa. Nas, gue tuh udah bertahun-tahun berteman sama dia ya. Apapun yang keresahannya dia kita bantu untuk memberikan solusi. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Jadi udah ya. Disayang aja. Disayang aja, terima disayang aja dia kayak begitu. Iya, gue tuh pengen punya alasan sebenarnya. Sebenarnya dulu gue punya ular yang gue sayang. Sekarang dia sudah tiada. Akhirnya gue berjanji sama hidup gue tidak akan melihat ular apapun lagi. Oh Gue itu, pengen punya. itu alasan aslinya? Enggak sih. Itu alasan yang gue karang Gue baru mau bilang. supaya dramatis Dan aja. menimbulkan empati. Gue kasih gue alasannya supaya lo bisa jadiin bahan wawancara. Gue pernah punya mantan sio ular. Tahun berapa tuh? Ya, ular tahun berapa tuh lahir? Melihat jumlah mantannya ada sih pasti. Gitu dong. Ntar gue google ya. Ambil satu. Oh seru juga. Kok susah? Door prize. Baru. Sulit menggambar di tembok gede, Nggo. Mural. Plesetan juga mainan. Oke. Oke. Kalau kamu harus menulis buku tentang kehidupanmu, apa judul yang akan kamu tulis? Bagus. Sudah punya? Oh malah udah ada. Karena udah Kepikiran berencana. tapi belum terjadi. Oke. Oh apa itu? Universitas Kehidupan. Kok nggak keren sih kayaknya? Disingkat UKEH. Terukuh-ukuh. Universitas Kehidupan. Ya. Itu judul bukunya nanti. Kalau di YouTube School of Life.
Kerenan Inggris ya? Iya. Iya juga. Ada channelnya itu bagus. Nggak keren ya guys? Gue overthinking. Gue. Bayangkan kamu berada dalam situasi darurat di tengah malam. Sering. Bukan sedarurat itu. Oke. Siapakah teman yang akan kamu hubungin dan kenapa? Wah. Siapa teman yang akan kamu hubungin dan kenapa? King Kong. King Kong. Iya, salah satunya teman kuliah gue. Temennya dia. Ada temen gue namanya King Kong, mungkin dia salah satu yang akan gue hubungin. Dia adalah orang yang selalu standby buat buat gue lah gitu. Tapi masalahnya apa dulu ya darurat ya? Iya. King Kong juga nggak bisa semuanya. Gue tahu lo meragukan kemampuan King Kong juga. Iya. Tapi kayaknya King Kong juga nggak ke tengah malam nggak akan ngangkat telepon gue. Kalau parameternya kedekatan King Kong, tapi kalau skill pasti bukan King Kong. Iya. King Kong kenapa namanya King Kong? Nah, sebenarnya orangnya juga nggak gede-gede amat. Semua orang bertanya kenapa lo bakal King Kong. Sesimpel adalah dia adalah satu-satunya orang pada saat itu. Lo tahu buku Slam Dunk nggak? Tahu. Ada karakter gorinya. Oh, gue nggak baca tapi gue tahu. Nah, dia tuh bisa mengikuti mimik mukanya si gorila yang disebut King Kong itu ya, gitu. Nah, dia itu doang. Oh, alasan. Gue tahu jawabannya sebenarnya. Kalau buat yang tadi itu kedekatan ya si King Kong. Tapi kalau dalam opini, gue tahu banget jawabannya siapa. Yandi Lawrence. Kalau hal-hal hidup yang itu butuh perlu pemikiran yang kematangan, pencerahan. Gue pasti nanyanya Yandi. Ya. Menurut Tan Malakang, bro. Itu tadi udah. Ya, gue nggak punya quote-quote kayak Nas, bagus juga. Bagus dia. Dia rajin baca. Sama, lu juga sama. Oh iya. Menurut buku Kiki di bawahnya buku tulis Kiki. Itu juga buku polos. Oh, iya. Sidu ada juga, Sidu ada. Anak betul. Lu apa? Anak Betawi. Gue juga pengen tahu nih pendapat lu, bagus nih. Apa arti dari cinta sejati untuk kamu? Pas Cocok banget, banget tuh pas di film. banget. Di film cinta tuh harus kayak gitu, nak. Banyak Yandi banyak Harus nyiksa lo menuliskannya. kayak gitu. Cinta. Waduh. Sejati ya. Apa ya? Apa arti cinta sejati? Unconditional kali ya, gitu. Tanpa syarat. Ya, tanpa syarat dan fokus untuk memberi aja. Mungkin itu. Mungkin gak ya? Hanya Memberi. Tahan kembali. bagai sang surya menyinari dunia. Oke. Bagus lagu itu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak acara hari ini bersama Bu Kasur. Aja buka Ya ampun, gue segenerasi ya. Featuring Pak Tino Sidin, acara sampai di sini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa jatuh cinta seperti di film terbaru dari penulis dan sutradara Yandi Lawrence, dibintangi oleh Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, Dion Wiyoko, Sheila Dara Aisyah, Alex Abad, dan Julia Estelle. Akan tayang di bioskop mulai 30 November. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menyimak In Frame. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.